Nah, jadi kita mulai pada perancangannya ya, dimana di sini kita akan merancang perangkat kerasnya terlebih dahulu, yang tentunya akan kita sesuaikan ke perancangan perangkat lunak ataupun codingnya ya. Nah, jadi yang pertama ya, kita inputkan, kita masukkan not MCU nya. Di sini kita bisa menggunakan not MCU 8266 ataupun ESP32 ya, karena sama saja ya, nanti tinggal menyesuaikan library saja. Kemudian di sini kita masukkan sensor yang akan kita gunakan adalah F-lamp, yang berarti sensor untuk api ya. Jadi di sini kita menggunakan sensor F-lamp ya, ada key yes. Di sini kita hubungkan pin A0 nya, bisa juga di pin A0 sensor ya, dari A0 sensor ini bisa juga ke A0 ini, bisa juga kita gunakan yang ini, yang D0 ya. Nanti teman-teman bisa mencocokkan saja seperti ini. Kemudian positif ya, kita hubungkan ke PIN, bisa juga ke 3 volt juga bisa ya. Jadi kita taruh aja di VN ini ataupun VU ini. Kemudian GND nya kita taruh di GND. Kita kasih warna black, red, ini hijau lah ya, hijau atau kuning lah ya. Jadi A0 adalah hasil inputan dari sensor ya ke not MCU. Nah ya, ini dia kodenya. Jadi ini adalah untuk sensor pinnya ya, sensor api. Nanti saya akan share kode ya ke link deskripsi, nanti teman-teman bisa mendownloadnya. Ini untuk hasilnya, nilai api. Ini adalah include ya, ataupun kita untuk memasukkan library. Nah, ini teman-teman bisa mendownload library-nya. Kalau yang ini kan library-nya, kalau not MCU kan library-nya di bot ya. Bisa di manage library, nanti masukkan link di botnya. Bisa juga add zip library-nya, di diskette masukkan library-nya. Nah, kemudian ini ThingSpeak, library ThingSpeak, nanti silahkan juga di download ya. Kemudian ini untuk memasukkan SID ya, bisa juga pakai hotspot handphone ya. Jadi ini nama hotspot, kalau ini password hotspot ya, atau IP. Ini integer ya, tipe data teks angka. Ini ada ini sensor api ya, ini adalah port untuk A0 nya, tempat kita mencolokkan pin A0 yang di sini tadi ya, dari sensor ini ke A0 ini. Ini untuk WiFi client, ini ada number channel ya, ID ya, ini kita dapatkan di ThingSpeak ya. Ini kita dapatkan di ThingSpeak, berarti kita login ke ThingSpeak. Login ThingSpeak, thingspeak.com ya, thingspeak.com. Ini kalau tidak punya akun nanti bisa daftar. Karena saya sudah punya akun, jadi saya login.
Nah, untuk bikin channelnya ya, klik new channel. Oh, ini udah banyak ya. Pompa air, kelembapan tanah, pompa air, ultrasonic, sensor ultrasonic. Ini saya hapus lah satu. Klik new channel, lalu isi namanya monitoring sensor API ya. Ini juga ini nilai API lah, nilai API ya. Field ya, kita gunakan satu saja ya. Jadi kita checklist satu, lalu kita klik save. Seperti ini saja ya, simple ya. Channel ID ini adalah channel ID yang ID number, silakan nanti di kopas. Kemudian ini my read API key ya, itu kita ambil dari API key ini. Klik ini read API key, paste. Kemudian ini nggak apa-apa untuk serial begin 9600. Ini untuk menampilkan nilai API. Untuk serial pin yang di sini, serial monitor yang akan ditampilkan juga di ini platform TeamSpeak-nya. Sudah itu saja untuk configuration-nya ya. Kita lihat di bukan di public ya, di private ya, di private channel. Ini untuk field 1 ya, dimana field 1 ini, kalau yang ini untuk menampilkan hasil numerik bukan apa namanya, chart ya. Field 1 chart ini maksudnya grafik ya. Jadi kalau kita mau menampilkan numerik angka ya, klik ini add widget, lalu klik numeric display, klik next. Nilai interval nggak apa-apa, kalau nggak bisa 0 ya, 15 ya, 15 paling cepat ya, karena ini apa namanya, platformnya mempunyai batasan kapasitas seperti itu. 15 sekon ini udah cepat. Name ya, nilai sensor, nilai API ya, nilai API. Lalu kita klik create ya. Jadi nanti kalau udah terhubung ya, nilai API-nya akan seperti ini ya. Coba kita hubung, nanti sensornya akan mendeteksi. Coba kita hubungkan. Oh ya, hotspot handphone ya, hotspot handphone juga harus dibuka. Di handphone hotspotnya sudah terhubung. Ya, sambil menunggu ya, kita lanjut ke perancangan apa namanya, perancangan aplikasi Androidnya. Jadi untuk aplikasi Androidnya silahkan kita login ke MIT Apps Inventor ya, login. Ke MIT Apps Inventor. Kita klik login, create apps.
lalu kita klik new project ya, kita masukkan di sini sensor API lah ya namanya, sensor underscore API. Oke, maka akan tampil layar screen 1 ya. Di sini kita lihat ada sebelah kanan ya ataupun sebelah kiri ini ada use interface-nya. Ada use interface, ini adalah komponen yang untuk kita gunakan ya, dalam perancangan alatnya. Ada layout ya, ada media, ada layout, ada media, ada sensor dan connectivity-nya ya. Kita pakai connectivity web, kemudian kita masuk ke sensor ya, clock, kemudian kita masuk ke use interface, yaitu kita pergi bukan layout dulu ya, layout kita masukkan horizontal arrangement ya, kemudian kita pergi ke use interface. Berarti yang kita butuhkan apa saja? Yang pertama kita butuhkan ada label. Label adalah tempat untuk menampilkan hasil monitoring ya, ukuran 20, font size kurang besar. Kalau kurang besar itu bisa kita kasih 30 ya. Left center ini bisa kita fill supaya dia ini namanya nilai sensor ya. Kemudian kalau udah masuk ke labelnya, kita masuk ke untuk menampilkan keterangannya ya, untuk menampilkan keterangan dari sensor API tersebut. Bisa kita tambah button ya, bisa juga nggak kita tambah button, kita bisa lanjut ke label juga ya. Klik label ya, kita taruh ke sini ya. Kondisi ruangan ya. Kondisi ruangan untuk menampilkan hasil keterangan dari ruangan tersebut ya. Kondisi ruangan blue aja lah dulu ya. Ini 20. Nah, kemudian kita masuk ke ini blok ya. Nah, untuk masuk ke blok ini adalah tempat dimana kita bisa memasukkan perintahnya yang kita butuhkan untuk menghubungkan antara antara dari alat ya, dari TeamSpeak tadi, nilai dari TeamSpeak tadi, dari alat kan terhubung ke TeamSpeak, kemudian kan TeamSpeak terhubung ke aplikasi ini ya. Caranya adalah, jadi yang pertama ini adalah komponen yang kita masukkan tadi ya, di use interface tadi. Kita klik clock ya, lalu kita masuk ke sensor ataupun timer dari mengambil sensornya, nilai sensornya ya, nilai sensor dari TeamSpeak tadi ya, masuk ke timer. Kemudian kita hubungkan ke kita cari web ya. Set web 1 ini adalah mengambil ya, mengatur ya set web 1 URL ya, mengatur nilai dari ini TeamSpeak tadi ya, hasil monitoring dari TeamSpeak tadi ya. Sebentar, oh iya, dia harus diupload ya. Ntar ini yang kemarin dia harus diupload dulu. Oh iya, dia jalannya di di channel lain ya, karena belum saya upload. Kita coba upload dulu, kita kembali ke channel tadi. Ini Vampire. Ini kan belum nih, belum ada di nilainya. Coba kita upload dulu ya. Ini kita rubah namanya, nama wifi kita.
final number 05, buka sudah. Kita paste to port COM4 not MCU 1.0 1.0, klik upload. IoT sensor API ya. Nah, kita biarkan dulu ya, kita lanjut ke MIT ya. Ya, ini teks ya, kita klik ya untuk memasukkan URL. Ya, kita taruh di sini. Nah, kemudian setelah ini ya, itu kita masuk ke variabel yang kedua ya. Nah, ini kita akhiri dengan prosedur ini web 1 call get yang mendapatkan web 1. Kemudian kita masuk ke web 1 lagi, kita masuk ke when web 1 go to file. Nah, untuk ini ya, kita pergi ke label untuk monitoring, yaitu label 1 ya, untuk mendapatkan, untuk mengambil hasil nilai monitoringnya nanti ya, ataupun untuk kalau ini kan untuk menampilkan nih ya, yang terakhir yang ketiga nanti untuk mengambil nilai ya, untuk dapatkan nilai ringnya berapa ya. Berarti yang ini kita pergi ke web 1, yaitu kita menampilkan kita pergi ke label 1, yaitu kita tampilkan nilai monitoring sensornya. Nah, ini udah terupload. Yaitu di set label 1 teks ya. Kemudian kita pergi ke list. Di list ini apa namanya, select item ya, seperti biasa. Untuk select list item, kita cari select list item index ya. Nah, select list item index kita copy, kita duplikat sampai 3 ya. Kita ambil nilai dari ThingSpeak yang 2 ini. Nah, nilai ini kita ambil kan, kita taruh di sini ya, dengan cara pilih ke mat, ini taruh di sini, kita masukkan nilai 2, enter ya. Kemudian selanjutnya ya, kita pergi lagi ke mat ini, kita taruh di sini ya, kita masukkan yang ini 3 ya, ini kita duplikat, kita taruh ini 2 ya. Nah, kemudian kita pergi ke value nya ya, ataupun nilainya, value key in directory ya, itu ada di sini ya. Ya, kita lanjut ya, itu ada di sini ya. Kita pergi ke value key
in directory-nya ya, berarti kita cari di sini. Get atau set ya, get ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke ini, kita tulis ini bentar, fetch ini ya, fetch ini kita kopas, kita masuk ke dalam ini ya, fetch. Nah kemudian kita panggil berarti di web ya, call apa namanya, call web 1 Johnson ya, call web 1 Johnson decoder ini. Terakhir baru kita masukkan repost content itu di sini ya, get repost code, get bukan set, get. Ini kita hapus. Nah, kita taruh di sini. Nah, kemudian ya, untuk mendapatkan nilai dari ini, untuk mendapatkan keterangannya ya, kondisi ruangan ini, itu kita masuk ke logika apanya. Ya bisa itu kita menggunakan button. Kalau button kita harus pencet ya, kalau ini enggak. Kita menampilkan apa namanya? Langsung keterangannya gitu ya. Label 2 ya. Label 2 when click 1 timer. Oh ya, ini tadi kita dapatkan di sini ya, nomor 2 HTTPS, kita copy, kita taruh di sini ya. Nah ini kan bentrok nih ya, kalau bentrok kita ke screen lagi, kita masukkan satu lagi untuk timernya, layout, connectivity, bukan sensor ya, sensor, clock ya, clock 2 ya. Ini ganti jadi clock 2. Nah, biar tak bentrok, biar tak ada silang lagi. Kemudian kita pakai if ya, if ini dikontrol, if then else juga bisa ya. Kita masukkan di sini if then else, berarti di sini label 1 apa namanya, label 1 text ya, nilai ya, berarti label 1 text ini nggak bisa ya, berarti kita pakai inilah, kita pakai logic. Berarti kita taruh di sini, ini kita taruh di sini. Label 1 ataupun label 1 ini akan menampilkan hasil tag-nya berapa ya. Nah contohnya hasil tag-nya nanti nilai ring api-nya, yang ini nilai ring api yang ada di video saya kasih pertama tadi, itu adalah 55 ya, nilai ring api kuatnya ya, terbakar ruangannya. Nanti akan tampil kalau nilai apinya kuat itu adalah 55 ya. Then ya, ataupun maka ya, label 2 ini ya, ini akan menampilkan hasil dari keterangan ya. Jika nilainya adalah 55, maka label 2 ruang kebakar gitu, keterangannya adalah ruang kebakar gitu ya. Set label 2 txt, kita masuk ke logic lagi, nggak perlu ya, bisa nih, keterangan ataupun kondisi ruangannya adalah terbakar ya.
ruangan terbakar, seperti ini ya, ruangan terbakar. Else ya, lainnya ataupun keterangan lainnya, kalau tidak ada kondisi seperti ini, nilai ini ya, maka ruangannya tidak terbakar, ruangan baik-baik saja ya. Berarti kita masukkan lagi set label 2 ini, set label 2 dengan keterangan ruangan baik-baik saja ya. Nah, jadi seperti ini ya cara pembuatan dari aplikasinya ya. Nah, ini langsung aja klik build API key ya. Ini bisa kasih nama aplikasinya apa, monitoring kebakaran ya. Apps nama sensor api, ini adalah nilai sensor 40, kondisi ruangan 30, ini fans ball ya. Kemudian pergi ke screen lagi. Kalau teman-teman mau menambahkan apa namanya, background juga bisa, upload aja di sini background. Ada lagi background saya ya, sudahlah ini aja lah ya. Nah, baiklah, mana tadi yang kita bikin tadi, apakah sudah jalan? Ya, jalan ya. Nah, baiklah, sekian untuk video hari ini ya. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Kalau ingin komentar silahkan ditambahkan komentarnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.